Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak yang ibu banggakan, silahkan kalian siapkan buku tulis dan alat tulis lainnya. Paham? Oke, nah kita kemarin sudah belajar mengenai gambar cerita dan cara menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit. Nah, cara menjaga kebersihan itu seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, kegiatan organ pernapasan manusia di pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, dengan mempelajari ini diharapkan kita dapat menjelaskan informasi mengenai pertanyaan apa, di mana, bagaimana, kapan, serta kita dapat mengetahui akibat yang terjadi jika tidak bertanggung jawab atas sampah. Kemudian, jenis usaha yang bisa diolah dari daur ulang, serta bagaimana cara menghargai usaha ekonomi. Nah, anak-anak, sekarang bukalah buku tema 2 pada halaman 103. Nah, di sini ada bacaan gerakan pungut sampah. Kita baca sama-sama ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau yang disingkat dengan GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, dari bacaan itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gerakan pungut sampah atau yang bisa disingkat dengan GPS ini dilakukan di Kota Bogor. Nah, hal ini dilakukan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Nah, anak-anak, sampah merupakan tanggung jawab kita semua. Jika lingkungan kita bersih, maka kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, apabila lingkungan kita tidak bersih atau kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah, maka kita bisa tertular berbagai penyakit. Apa sih yang terjadi jika masyarakatnya tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, yang terjadi, maka sampah akan menumpuk. Sampah yang menumpuk inilah yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, coba kita lihat pemulung pada gambar di samping. Para pemulung ini mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda yang lain yang dapat berguna. Nah, apa sih pendapat kalian mengenai pekerjaan sebagai pemulung?
Dan bagaimana sih cara kita menghargai jasa para pemulung? Iya, benar sekali. Nah, pekerjaan sebagai pemulung ini lebih baik dari pekerjaan sebagai pengemis. Kenapa begitu? Karena pekerjaan sebagai pemulung ini merupakan pekerjaan yang halal. Pemulung juga bisa membantu kita mengurangi sampah plastik yang kemudian bisa didaur kembali. Lalu, bagaimana cara kita menghargai jasa para pemulung? Cara kita menghargainya, kita bisa memilah sampah sebelum dibuang. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa mengurangi pemakaian sampah plastik. Dan yang terakhir, kita bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini merupakan beberapa hasil benda dari daur ulang. Ada kotak pensil dari botol bekas, kemudian ada gantungan kunci, ada kursi, dan ada tas. Nah, gambar tersebut merupakan beberapa benda-benda hasil dari daur ulang. Nah, sekarang kita baca teks bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain ini dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi ini akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Nah, dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, coba sekarang temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Selain makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan penguasa garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini,
hendaknya kita perlu menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Jawablah 5 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan yang kelima, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Untuk soal selanjutnya, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Kemudian, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Baiklah, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ibu berikan. Silahkan tulis di buku temanya ya. Nah anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon Maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.